Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah dari Ibnu Abbas di bulan Ramadan. Suatu ketika Ibnu Abbas didatangi oleh seorang pemuda. Lantas pemuda itu pun bertanya, "Ya Ibnu Abbas, bolehkah saya mencium istri saya saat berpuasa di bulan Ramadan?" Ibnu Abbas pun menjawab, "Tidak boleh." Tak lama kemudian datanglah seorang kakek tua yang menanyakan hal yang sama. "Ya Ibnu Abbas, bolehkah saya mencium istri saya ketika berpuasa di bulan Ramadan?" Ibnu Abbas menjawab, "Boleh." Lantas pemuda yang tadi kembali kepada Ibnu Abbas, "Ya Ibnu Abbas, kenapa engkau membeda-bedakan hukum? Kenapa dengan saya tidak boleh, dengan kakek itu boleh?" Ibnu Abbas pun menjelaskan, kakek itu sudah tua, dia sudah bisa mengendalikan syahwatnya. Sedangkan kamu masih muda, kamu belum mampu mengendalikan syahwatmu. Saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain perintah-perintah Allah yang harus kita kerjakan selama berpuasa di bulan Ramadan ini, ada juga larangan-larangan Allah yang harus kita hindari selama berpuasa di bulan Ramadan. Di antara larangan Allah yang harus kita hindari di saat berpuasa di bulan Ramadan ialah, yang pertama, Allah melarang seorang suami istri melakukan hubungan ketika berpuasa di bulan Ramadan. Loh, kalau saya sudah terlanjur gimana menebusnya? Gimana membayarnya? Anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, sahabat Abu Hurairah meriwayatkan, ata rajulan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seorang pemuda yang mendatangi Rasulullah lantas berkata, faqala halaktu waqa'tu ala ahli fi Ramadan. Celakalah aku karena aku telah mencampuri istriku di saat puasa di siang hari di bulan Ramadan. Rasulullah bersabda, qala a'tiq raqabah, merdekakanlah seorang perempuan dari hamba sahaya. Pemuda itu pun menjawab, laisali, aku tak mampu. Kemudian Rasulullah bersabda, qala fasum syahraini mutatabi'ain, berpuasalah 2 bulan berturut-turut. Pemuda itu pun berkata lagi, la astati, aku tak mampu. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, qala fat'im sittina miskinan, berilah makan 60 fakir miskin. Apabila ada seorang suami istri melakukan hubungan di siang hari, maka dia wajib memerdekakan seorang hamba sahaya. Jika tak mampu, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kok masih nggak mampu, maka dia wajib memberi makan 60 orang miskin. Kok masih nggak mampu, ya jangan melanggar. Lah berarti saya nggak bisa dong menggauli istri saya selama berpuasa di bulan Ramadan. Bukan nggak bisa, tapi ada waktunya. Kapan waktunya? Kata Allah, uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum, dihalalkan bagimu mencampuri istrimu di malam hari di bulan Ramadan. Jadi waktu yang diperbolehkan Allah itu ketika malam hari. Ketika siang hari Allah melarangnya. Terus yang kedua, dilarang memasukkan sesuatu ke daerah rongga yang ada di tubuh. Nah, pertanyaannya, kok kalau misalnya memasukkan handset ke rongga telinga itu batal nggak? Kan sama-sama rongga. Nah, kalau perkara ini saya teringat ketika waktu kecil. Kamu kalau puasa jangan ngorek hidung, nanti batal puasanya. Kalau mandi di sungai jangan kentut, karena angin yang keluar, air masuk. Ternyata yang menjadi patokan adalah iddakhalu syai' fil jauf, memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Hidung ini kan termasuk rongga. Oh, ternyata makna dari iddakhalu syai' fil jauf adalah memasukkan sesuatu ke dalam rongga tenggorokan lewat dari batas lambung melalui usus-usus. Nah, itulah yang membatalkan puasa. Tapi kalau hanya sebatas mengorek hidung,
dan mengorek telinga itu tidak membatalkan puasa. Ada hal-hal yang makruh di dalam itu yang harus kita berhati-hati. Jadi kalau kita melakukan puasa hanya semata-mata ini sah, ini batal, ini sah, maka hati kita belum tertata rapi. Maka dari itu marilah kita bersama-sama melakukan puasa ini murni karena Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua ketentuan-ketentuan yang berlaku yang ada di dalam puasa tersebut. Jadi kalau hanya sebatas mengorek hidung, mengorek telinga itu tidak membatalkan puasa. Karena makna sesungguhnya adalah lewat dari batas tenggorokan masuk ke daerah lambung. Dan juga menyuntikkan sesuatu untuk menambah vitamin, menambah energi itu batal. Seperti suntik infus, suntik vitamin, dan suntik lain sebagainya. Adapun yang ketiga yaitu sengaja berbuka atau sengaja membatalkan puasa dengan makan ataupun minum. Ini bukan hanya batal, tetapi termasuk orang-orang yang fasik, orang-orang yang telah melakukan dosa besar. Diriwayatkan dari Imam Nasa'i yang disahihkan oleh Abu Huzaimah, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertidur, kemudian beliau bermimpi. Di dalam mimpinya ada dua orang pria yang menarik lengan atasnya dan mengajaknya ke sebuah gunung. Kemudian Rasulullah pun naik sampai ke atas puncak. Setelah sampai di puncak, terdengarlah olehnya suara-suara keras. Kemudian Rasulullah pun bertanya kepada dua pria itu, "Suara apakah itu?" Dua pria itu menjawab, "Itu adalah rongrongan penduduk neraka." Rasulullah pun melanjutkan perjalanannya. Setelah sampai di sebuah lembah, Rasulullah melihat seorang yang sedang digantung terbalik, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Dari mulut-mulut mereka robek, dari sudut-sudutnya keluar darah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Siapakah mereka?" Dua pria itu menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum dihalalkan waktunya untuk berbuka," yakni orang-orang yang batal dengan sengaja. Jadi kalau kita batal dengan sengaja itu bukan hanya batal puasa, tapi termasuk orang-orang yang fasik. Akan tetapi ketika kita punya kendala ataupun musibah seperti sakit, itu baru boleh berbuka puasa. Apabila saya tidak makan, maka sakit saya bertambah parah. Atau dalam perjalanan jauh, ketika saya perjalanan jauh, kalau nggak makan saya bisa pingsan. Atau dalam keadaan habis kerja berat, saking capeknya gemetar, kalau saya tidak makan saya bakal pingsan atau bakal sakit. Nah itu diperbolehkan berbuka. Sakit dalam artian, capek dalam artian, normalnya orang kerja itu tidak wajib berbuka. Tapi sangat-sangat capek hingga badannya gemetar, baru boleh berbuka puasa. Lanjut yang keempat, ialah orang-orang yang sengaja berpuasa ketika haid. Ini bukan hanya batal puasa, tapi Allah haramkan. Jangankan kita tahu, ada seorang wanita ketika sahur dia haid, saya mau puasa lah, nggak bisa nian aku, nggak bisa sekali saya meninggalkan puasa ini. Ini sangat diperintahkan oleh Allah. Tapi dia tahu dia dalam kondisi haid, haram hukumnya berpuasa. Jangankan kalau tahu kita haid, wanita itu tahu dia haid. Ketika dia tidak tahu, berpuasa dari sahur sampai hingga menjelang berbuka, 5 menit lagi dia mau berbuka, darah haid itu keluar maka batal puasanya. Wajib menggantikan di bulan yang lain. Apalagi tahu, bukan hanya batal tapi Allah haramkan. Adapun yang kelima, muntah disengaja. Nah, muntah disengaja memasukkan jari jemari ke dalam mulut, tujuan untuk mengeluarkan isi makanan yang ada di perut, itu batal puasanya. Terkecuali dalam keadaan sakit, dia muntah nggak sengaja, nah itu nggak batal. Lagi nongkrong nih sama teman rame-rame kan, lagi nongkrong sama teman kumpul-kumpul, tapi kondisi dia nggak fit, nggak sengaja dimuntah ngenain kawannya. Nah itu puasanya nggak batal, tapi pertemanannya ambyar. Maka dari itu kita harus hati-hati dalam berpuasa ini. Tahu kondisi kita nggak fit, kita ingin melanjutkan puasa kita, ya jaga diri lah. Berdiam diri di rumah, zikir di rumah, jangan kemana-mana. Kalau masih nggak mampu juga, ya berbukalah. Karena ada ketentuan Allah yang diperbolehkan untuk berbuka. Dan tadi ketika kita batal puasa,
dalam keadaan muntah disengaja, maka dia wajib berbuka. Tapi kalau nggak sengaja masih boleh melanjutkan puasanya. Keenam ya? 6. Yang keenam yaitu murtad. Nah, murtad itu bukan hanya saja batal puasa, tapi juga keluar dari garis Islam. Jadi aneh ya, terdengar ada orang puasa kok dia murtad. Padahal hakikat puasa itu kan untuk Allah. Bahkan Allah sendiri menisbatkan dirinya dengan puasa. Apa kata Allah? Saumuli wa ana ajzibi. Puasa itu untukku, kata Allah, dan akulah yang akan memberikan ganjarannya. Lah tapi kok misalnya ada nih, dari sahur dia Islam, terus ketika zuhur, ba'da zuhur kok murtad. Ah, nanggunglah, selesaikanlah sampai maghrib. Nggak bisa, tetap batal puasanya. Bukan hanya batal, tapi keluar dari Islam. Loh, kalau mau masuk lagi ya syahadat lagi, banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Kemudian menggantikan puasanya yang batal tadi di hari yang lain. Kemudian yang terakhir yaitu berpuasa tapi masih melakukan maksiat. Nah, ini sangat Allah larang. Ada beberapa ulama yang mengatakan puasa tapi maksiat itu batal puasanya. Kenapa batal? Karena tujuan hakikat puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, akan tetapi menahan hawa nafsu dari segala yang Allah haramkan, menahan mata dari segala pandangan-pandangan yang mengajak kita kepada kemaksiatan, menahan telinga dari segala sesuatu pendengaran yang mengajak kepada kemaksiatan. Loh, kalau kita hanya puasa menahan lapar dan dahaga saja, hewan juga bisa. Ada seekor kambing, masukkan dia ke dalam kandang. Jangan campur dengan kambing betina atau jantan, tapi satu ekor saja, masukkan ke dalam satu kandang, kunci dia dari waktu fajar hingga waktu maghrib, nggak usah kasih makan. Puasa itu kambing. Sama kita juga, kalau kita puasa hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, meskipun puasa kita nggak batal, tapi keberkahan yang ada di puasa itu kita tidak mendapatkannya. Oleh sebab itu kata Rasulullah, tujuan puasa itu untuk menundukkan syahwat. Agar kenapa? Agar ketika puasa itu pergi, kita sudah punya self control untuk menahan diri dari segala sesuatu yang Allah haramkan. Saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersama manfaatkan waktu yang ada ini bersama bulan Ramadan ini. Kita sempatkan diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mohon ampunan kepada Allah. Mudah-mudahan kita benar-benar menjadi hamba Allah yang beruntung. Karena kenapa? Karena kita masih dipertemukan oleh bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bersama mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.